Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم قونا في دين الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وانصرهم إلى معاد الدين. رب اغفر لنا بالخير يا رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Diriwayatkan dari Imam Bukhari dan Imam Muslim bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya hari Jumat itu merupakan penghulu dari sekian hari dan hari raya bagi kaum muslimin. Para ulama salafus salih juga mengatakan bahwasanya dua khutbah Jumat itu menempati 2 rakaat salat. Maka apabila khatib telah menaiki mimbar dan memulai khutbahnya, hendaklah jangan ada di antara kita yang berkata-kata lagi. Apabila ada di antara kita yang berkata-kata seperti perkataan diamlah,
maka sia-sialah Jumatnya. Di dalam riwayat lain Rasulullah mengatakan tiada berpahalalah Jumatnya. Maka dari itu dia simak dan taatilah. Semoga Allah memberikan rahmatnya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah, inni usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا في آية أخرى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام Inna Allah kana alaikum raqiba. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan nikmatnya. Kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk dapat melaksanakan kewajiban kita salat Jumat berjamaah di masjid yang penuh berkah ini. Ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas. Ada dua nikmat yang sering dilupakan oleh manusia. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-sihhatu wal faragh. Nikmat sehat dan waktu lapang. Ada orang yang diberikan kesehatan tapi sibuk dengan urusan dunianya. Dan ada juga orang yang tidak diberikan nikmat kesehatan tapi ia ingin sekali melaksanakan urusan akhiratnya. Maka dari itu hadirin, ketika kita diberikan dua nikmat tersebut, manfaatkanlah nikmat itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan nikmat kepadamu yang begitu banyak. Fasholli li rabbika. Maka salatlah karena Tuhanmu. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan senantiasa kita bersalawat kita mendapatkan syafaatnya pada hari kiamat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Bulan Ramadan disebut juga dengan bulan Al-Qur'an. Karena pada bulan Ramadan diturunkannya Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Pada bulan Ramadan diturunkannya Al-Quran. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Begitu sayang Allah kepada kita, umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Andai saja Allah hanya memerintahkan kita puasa, hampa ibadah kita hadirin. Hanya menahan lapar dan haus dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Maka itu Allah sayang kepada kita. Allah turunkan Al-Quran di bulan Ramadan agar kita memperbanyak amal ibadah kita dengan berinteraksi membaca Al-Quran di bulan-bulan Ramadan ini. Al-Quran adalah salah satu mukjizat yang begitu besar. Law anzalna hadzal Qur'an 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Sekiranya aku turunkan Al-Quran itu di atas gunung, niscaya kamu akan melihat gunung itu takut, tunduk, pecah karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala.
wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Dan itulah contoh yang kami berikan kepada manusia agar manusia itu berpikir. Maka hadirin, Al-Quran adalah sarana bagi kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tanggung jawab kita begitu besar sampai Allah menurunkan Al-Quran kepada manusia. Gunung saja yang begitu besar, tinggi menjulang, tapi tak sanggup diberikan Al-Quran. Maka dari itu, jangan sia-siakan kesempatan kita di dunia ini untuk membaca Al-Quran, terutama di bulan Ramadan ini. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Banyak sekali keistimewaan yang kita dapatkan ketika kita membaca Al-Quran. Salah satunya, yang pertama adalah Al-Quran dapat memberikan syafaat kepada kita pada hari kiamat nanti. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi." Bacalah Al-Quran, sesungguhnya Al-Quran itu akan datang kepada kita, kepada orang yang gemar membacanya sebagai syafaat pada hari kiamat nanti. Kemudian keistimewaan yang kedua bagi orang yang gemar membaca Al-Quran, dia akan bersama para malaikat-malaikat yang mulia. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah." Orang yang pandai membaca Al-Quran, dia akan bersama para malaikat-malaikat yang mulia. Walladzi yaqra'ul Qur'an wa yatata'ata fihi wa huwa syaqqun 'alaihi falahu ajrani. Dan orang yang terbata-bata, kaku lisannya dalam melafazkan, melantunkan ayat-ayat Al-Quran, maka dia mendapatkan 2 pahala. Pahala yang pertama, pahala membaca Al-Quran. Dan pahala yang kedua ialah pahala dia bersungguh-sungguh ingin membacanya. Kemudian keistimewaan yang ketiga bagi orang yang gemar membaca Al-Quran adalah pahala yang berlipat ganda yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasul mengatakan, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalihha." Orang yang membaca Al-Quran itu, kata Rasul, dia akan mendapatkan 10 kebaikan. La aqulu alif lam mim harfun. Tidak aku katakan alif lam mim itu 1 huruf, walakin alif harfun, wa lam harfun, wa mim harfun. Akan tetapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, dan mim 1 huruf. Dalam hadis ini, hadirin, Rasul tidak menyebutkan kapan kita membaca Al-Quran mendapatkan 10 pahala. Artinya, ketika kita mengamalkan Al-Quran itu di bulan Ramadan, maka 10 kebaikan itu akan dilipat gandakan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang yang membaca Al-Quran, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu seperti buah utrujah yang luarnya wangi, dalamnya manis. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Matsalul mu'minil ladzi yaqra'ul Qur'an kamasalil utrujah rihuha thayyibun wa ta'muha thayyibun. Wa matsalul mu'minil ladzi la yaqra'ul Qur'an kamasalit tamrati la riha laha wa ta'muha hulwun. Wa matsalul munafiqil ladzi yaqra'ul Qur'an matsalur raihanah rihuha thayyibun wa ta'muha murrun. Wa matsalul munafiqil ladzi la yaqra'ul Qur'an kamatsalil hanzalah laisa laha rihun wa ta'muha murrun." Perumpamaan orang mukmin yang gemar membaca Al-Quran seperti buah utrujah, aromanya wangi dan rasanya enak. Dan perumpamaan orang mukmin yang tidak membaca Al-Quran seperti buah kurma yang tidak ada aromanya tapi rasanya manis. Perumpamaan orang munafik yang membaca Al-Quran seperti buah kemangi, seperti sayur kemangi yang aromanya wangi tapi rasanya pahit. Dan perumpamaan orang munafik yang tidak membaca Al-Quran seperti buah hanzalah yang tidak ada wanginya dan rasanya pahit. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebelum khatib menutup khutbah ini, khatib ingin mengingatkan kepada kita semua agar senantiasa jangan meninggalkan Al-Quran. Luangkan waktu kita untuk senantiasa membaca Al-Quran.
Al-Quran tidak meninggalkan kita, tapi kitalah yang meninggalkan Al-Quran dengan sibuk urusan dunia kita. Oleh karena itu, setelah kita mengetahui keistimewaan membaca Al-Quran, mari kita untuk berupaya mendapatkannya. Salah satu amalan orang yang dirindukan oleh surga adalah talul Quran, orang yang senantiasa mentilawahkan Al-Quran. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kekuatan, hidayah, kemauan untuk senantiasa melantunkan membaca ayat Al-Quran. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumil qiyamah. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'alamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatihi wa bi qudusihi kama qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita wa sallamta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awati wa ya qadil hajat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhill asy-syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad din wa akhdhul man khadhala al muslimin wa 'ali kalimati la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha alladzi yadhkurukum washkuru 'ala ni'amihi yazidukum was'alu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah.